Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak kreatif, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saling belajar di ruang siar guru tercinta ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Friendy Ismail Huda. Anak kreatif boleh manggil saya Pak Friendy. Dan semoga kedepannya kita bisa semakin akrab. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang keteladanan akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih tepatnya, akhlak jujur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya adalah agar anak-anak dapat mengetahui apa itu sifat jujur, apa manfaat jujur, dan kenapa sifat jujur itu wajib ada pada diri setiap muslim. Anak kreatif, apakah hari ini anak kreatif sudah membaca kisah para rasul? Tentunya sebagai seorang muslim kita wajib tahu bagaimana kisah-kisah para rasul. Jangan sampai kita hanya tahu kisah-kisah atau cerita-cerita yang ada di sinetron atau yang lainnya, padahal kisah para rasul lebih hebat dan banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah mereka. Anak kreatif, sebelum kita masuk kepada akhlak jujur, kita akan mundur sedikit belajar terlebih dahulu mengenai apa itu akhlak. Akhlak adalah karakter atau sifat yang dimiliki seseorang. Dan akhlak terbagi menjadi dua jenis. Baik, yang pertama adalah akhlak baik atau akhlak mahmudah. Akhlak ini adalah akhlak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah ada akhlak buruk atau akhlak mazmumah, atau akhlak yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apakah anak kreatif sudah tahu contoh dari kedua jenis akhlak ini? Yuk kita cari tahu apa sih contoh-contoh dari kedua akhlak ini. Yang pertama kita punya akhlak baik atau akhlak mahmudah. Contohnya adalah jujur, lemah lembut, mandiri, sabar, adil, dan lain-lain. Yang kedua adalah akhlak buruk atau kita kenal dengan akhlak mazmumah. Contohnya adalah ingkar janji, khianat, dusta, rakus, kasar, dan masih banyak lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qalam ayat keempat yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang artinya, dan sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Anak kreatif, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu sifat mulia Rasulullah SAW. Karena kita sudah tahu nih bahwasanya akhlak Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Allah sendiri yang memuji akhlak beliau. Nah, salah satu sifat mulia beliau adalah jujur. Maka kita akan membahas apa itu jujur. Jujur artinya berkata benar, berkesesuaian antara yang diucapkan lisan dan apa yang ada di dalam hati. Kebalikan jujur itulah yang disebut dengan dusta. Nabi Muhammad adalah orang yang paling jujur. Beliau dijuluki Al-Amin yang artinya terpercaya. Julukan Al-Amin ini diberikan kepada Rasulullah SAW jauh sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Pada saat beliau remaja, sudah banyak orang yang mempercayainya. Banyak di antara mereka yang menitipkan barang atau sesuatu kepada beliau saat mereka hendak berpergian. Nah,
Di sini Pak Prendi ingin bercerita nih tentang kisah di mana ketika renovasi Ka'bah, ketika Ka'bah direnovasi. Ketika Ka'bah direnovasi terdapat perselisihan yang menyebabkan pertikaian dan hampir menumpahkan darah pertikaian tersebut antar kabilah atau suku terkait siapa sih yang paling berhak untuk menempatkan kembali Hajar Aswad atau batu hitam pada tempatnya semula. Semua kabilah bermaksud untuk meletakkannya karena ingin mendapatkan kemuliaan. Mereka berseteru, mereka saling berebut ingin meletakkan Hajar Aswad. Lalu karena tak kunjung reda, Allah memberi ilham kepada Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi dan berkata, bagaimana kalau kita jadikan orang yang pertama kali masuk masjid sebagai penengah di antara kita. Mereka pun menerima tawaran itu dan menunggu siapa sih gerangan yang pertama kali masuk masjid. Dan anak-anak tahu siapa orangnya? Ya betul, dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka langsung setuju. Ini adalah orang yang terpercaya. Kami setuju, dia adalah Muhammad. Mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad, Radina bil amin, artinya kami ridha dengan keputusan al-amin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika beliau mendekati mereka dan mereka memberitahukan kepadanya tentang hal tersebut, beliau pun sallallahu alaihi wasallam bersabda, hamparkan kepadaku sehelai selendang atau kain. Lalu kain tersebut diletakkan di depan batu atau Hajar Aswad tadi. Lalu beliau bersabda, hendaknya setiap kabilah memegangi setiap ujung selendang, lalu angkatlah bersama-sama. Mereka pun mengangkat dan mengantar Hajar Aswad tadi bersama-sama ke tempatnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengambil dengan tangannya Hajar Aswad tadi dan meletakkannya ke tempat semula. Dan ini merupakan solusi yang paling tepat, cerdas, dan membuat semua pihak senang. Nah, anak-anak, dari cerita tadi kita mendapatkan bahwasanya masyarakat yang tadinya bertikai ketika melihat Nabi Muhammad, mereka langsung setuju. Kenapa? Karena beliau adalah seorang yang jujur. Tidak hanya jujur, beliau juga seorang yang cerdas, terutama dalam menyelesaikan masalah. Baik, orang yang anak kreatif sampai pada kesimpulan, kejujuran itu membawa manusia kepada kebaikan. Dan kebaikan itu akan membawa manusia kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan surga itu adalah puncak dari cita-cita seorang muslim dan angan-angannya yang terjauh. Sedangkan kedustaan itu akan membawa manusia kepada neraka. Dan neraka adalah seburuk-buruk tempat kembali. Orang yang suka berjujur, orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan 3 hal. Kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Ali bin Abi Thalib. Nah, bagaimana? Sudah paham anak-anak? Sekarang Pak Preni pengen kasih tugas biar kalian juga aktif dalam belajar. Tugasnya adalah kenapa kita harus berlaku jujur. Nah, tugas tersebut silahkan anak-anak kirim ke guru kalian masing-masing. Terakhir dari Pak Frendi, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Rajin cuci tangan, pakai sabun, jaga jarak, hindari kerumunan, dan apabila berpergian jangan lupa memakai masker. Karena itu adalah ikhtiar kita di masa pandemi ini. Kita berdoa kepada Allah agar wabah ini segera diangkat. Amin ya robbal alamin. Nah, salah satu pesan sedikit lagi dari Pak Frendi, kalau nonton YouTube jangan lupa harus didampingi oleh kedua orang tuamu ya. Dan jangan lupa nih untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman. Kurang lebih dari Pak Frendi mohon maaf. Billahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.